Teman-teman, terima kasih kita dapat bertemu kembali di video ini. Kalau ini adalah video yang pertama buat Anda, saya sarankan untuk melihat video-video sebelumnya. Anda bisa klik di link bawah untuk melihat video sebelumnya, atau cari di YouTube, Injil 101, satu kata. Halo teman-teman, nama saya Ibrani. Di video ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Yohanes pasal 4. Tema dari pelajaran ini adalah perempuan Samaria bagian kedua. Bagaimana kita berdoa? Selamat belajar teman-teman. Semoga melalui pelajaran ini Tuhan memberkati kita semua. Kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi." Dari perkataan Yesus terhadap perempuan Samaria ini, dia menyadari bahwa Yesus tidak seorang biasa, tetapi seseorang yang dekat dan terpakai oleh Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dari pelajaran video sebelumnya teman-teman, kita mengetahui bagaimana orang Samaria membaur di dalam memuji Tuhan dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu, di samping mereka berbakti kepada Tuhan, bersamaan mereka melakukan ibadah di kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Dikatakan di sini sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu karena Yesus, juru selamat kita, dilahirkan dari bangsa Yahudi yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa dunia. Pertama untuk orang-orang Yahudi, tetapi setelah ditolak sehingga sekarang untuk seluruh dunia. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah yang Yesus maksud dari tetapi saatnya akan datang? Teman-teman, bukan lain dari keselamatan. Yesus berkata akan kematiannya di kayu salib. Sebagaimana kita ketahui, dari kematian Yesus Kristus di kayu salib, manusia mempunyai harapan yang baru, yaitu menerima roh yang baru untuk menggantikan roh yang berdosa yang ada di dalam kita. Roh yang baru ini yaitu Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita yang baru di dalam kebenaran. Tetapi dilanjutkan lagi, Yesus berkata, "Dan sekarang sudah tiba." Yesus Kristus yang adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu sudah datang ke dunia ini. Dan demikianlah teman-teman, yang Allah Bapa di surga kehendaki untuk semua manusia di dunia ini, untuk dilahirkan kembali dan menerima Roh Kudus di dalam hidup kita ini, sehingga kita dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan Allah Bapa dengan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi begini teman-teman, untuk memudahkan ajaran ini, seperti sekarang ini kita berbahasa Indonesia di dalam percakapan kita sehari-hari, dan suatu hari kita liburan atau ingin berlibur pergi ke Rusia dan tinggal di sana selama 1 minggu. Sewaktu kita di Rusia, kita mendapat kesulitan untuk berkomunikasi di sana. Ke restoran tidak tahu mau order apa,
mau belanja tidak tahu mau nanya apa, mau pergi-pergi tidak bisa karena bahasa yang berbeda. Jadi kita mempunyai kesulitan di dalam komunikasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Rusia. Begitu pula dengan Roh Kudus kita, teman-teman. Kita dilahirkan dengan roh yang berdosa, roh yang tidak di dalam kebenaran, dan ini susah dan tidak dapat berkomunikasi dengan Allah Bapa, karena dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teman-teman, dikatakan kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, yang berarti tidak ada jalan lain selain harus mempunyai roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita mempunyai bahasa yang sama dengan Allah Bapa kita, yaitu bahasa kebenaran. Jawab perempuan itu kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Teman-teman, Yesus Kristus Mesias atau Mesias sudah datang dan Dia sudah memberitakan segala sesuatunya kepada kita semua, untuk kita semua harus dilahirkan kembali, sehingga kita mempunyai hubungan baru dan komunikasi dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita tidak usah lagi berdoa di bukit-bukit, di gunung-gunung maupun di Yerusalem. Tetapi kita dapat berdoa langsung ke Allah Bapa dimanapun kita berada. Karena kita sudah dikaruniakan menjadi anak-anaknya. Teman-teman, sebagai anak Tuhan, bagaimanakah caranya kita berdoa? Kepada siapakah kita berdoa? Dan atas nama siapa kita berdoa? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, bagaimanakah caranya kita berdoa? Di buku Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ada dua hal mengapa kita perlu berdoa di tempat tertutup atau terpisah dari lainnya. Yang pertama, untuk mengutamakan Tuhan Allah Bapa. Karena banyak dari orang-orang berdoa hanya di waktu yang luang atau waktu-waktu tersisa, seperti waktu menunggu bus, sewaktu menuju ke tempat pekerjaan, di waktu menyetir mobil, atau sedang menunggu orang datang dan sebagainya. Teman-teman, tanpa kita ketahui, ini membuat Tuhan kita adalah yang terbawah atau yang tidak penting di hidup kita. Karena kita dapat memberi waktu kita kepada orang yang kita pikir atau kita bilang penting, atau teman-teman kita. Tetapi mengapa untuk Tuhan Allah kita hanya memberi sisa-sisa waktu kita? Bukankah Dia yang mempunyai dan memberi semua ini? Oleh karena itu, jangan berkata atau berpikir, hanya kalau ada kesempatan atau sisa waktu yang luang, saya akan berdoa. Dengan berdoa di tempat yang terpisah atau tertutup seperti kamar, kita menunjukkan bahwa Tuhan penting di dalam hidup kita. Karena kita mau membuat atau menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak hanya di mulut seperti kalau kita berdoa di hadapan umum. Tetapi kita berdoa dengan hati kita. Karena kita fokus dengan Tuhan tanpa gangguan lain-lainnya. Hal yang kedua, mengapa kita perlu berdoa di tempat tertutup atau terpisah. Berdoa di dalam roh. Ada dua hal berdoa di dalam roh. Banyak tetapi tidak semua orang setelah dia dilahirkan kembali, dia menerima bahasa lidah atau bahasa roh.
kalau kita menerima bahasa lidah, pakai bahasa lidah atau bahasa roh di dalam doa kita. Karena bahasa lidah hanya dimengerti oleh roh kita dan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh karena itu kalau mau berdoa dengan bahasa lidah, berdoalah sewaktu di tempat tertutup seperti di dalam kamar, atau dapat juga kita berdoa bersama-sama dengan orang lain yang hanya mempunyai bahasa lidah juga. Karena Rasul Paulus berkata, jangan kita menggunakan bahasa lidah di depan umum, yang mana tidak ada yang mengerti, berkecualian kalau ada penterjemahnya. Tetapi untuk semua yang tidak menerima bahasa lidah, ini tidak ada salahnya. Karena anugerah setiap orang berlainan satu sama lainnya. Tetapi yang penting perlu juga kita untuk berdoa di dalam kamar atau tempat terpisah. Karena dengan demikian, kita juga akan berdoa di dalam Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Seperti orang yang bersemedi, kita dapat masuk ke doa yang dalam, yang dimana saatnya kita dapat merasakan kehadirat Tuhan dan berbicara kepada Tuhan Allah Bapa dan terpisah dari lingkungan sekitar kita. Seperti kita terangkat dari tempat kita dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, ini harus kita latih diri kita di waktu berdoa untuk fokus kepada Tuhan. Dan jangan tergesa-gesa karena ini waktu kita dengan Tuhan. Lain-lainnya dapat menunggu. Yang kedua, kepada siapakah kita berdoa? Ada 3 yang harus kita berdoa di dalam setiap doa kita, yaitu Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang pertama adalah Allah Bapa. Kita terapkan atau curahkan semua doa kita kepada Allah Bapa kita di surga. Jangan melakukan rutin seperti membaca kutipan yang diulang-ulang yang sama setiap hari. Tetapi berbicaralah seperti kita berbicara kepada ayah atau ibu kita sendiri. Karena dialah Allah Bapa kita. Dialah empunya dan pencipta semuanya ini, termasuk hidup kita. Bagaimanakah kita berdoa ke Allah Bapa? Yaitu memuji namanya. Karena dialah yang maha mulia dan maha esa. Dialah pencipta semuanya. Tiada Tuhan lain selain Tuhan Allah kita. Yang nomor 2, berterima kasih untuk kasih kemuliaannya di dalam hidup kita. Karena dia mau menjadi Allah Bapa kita. Karena dia tidak hanya menciptakan kita, tetapi dia juga yang menghidupi dan mencukupi hidup kita ini. Karena dia menjaga kesehatan kita selalu. Kita dapat berdiri, berjalan, beraktivitas, karena dia memberi kesehatan kita. Karena dialah benteng dan perisai kita. Tuhanlah yang melindungi kita sehari-hari dari yang jahat. Berdoa ke Allah Bapa untuk memohon maaf. Memohon maaf dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan kita. Memohon maaf dari omong-omongan kita yang salah atau tidak benar. Memohon maaf dari pikiran-pikiran kita yang jahat maupun yang kotor. Memohon maaf atas kelakuan-kelakuan kita yang menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati orang-orang lain di sekitar kita. Kita berdoa ke Allah Bapa untuk memohon untuk menuntun dan membimbing kita pada hari ini. Memohon untuk pertolongannya di dalam pekerjaan dan hidup kita hari ini. Memohon untuk menjauhkan dari roh-roh jahat maupun orang-orang yang ingin menjahati kita. Memohon akan perlindungannya pada hari ini, terutama dengan coronavirus,
atau penyakit-penyakit yang membahayakan lainnya. Memohon untuk memberi kesempatan-kesempatan melayani Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Juga kita berdoa kepada Allah Bapa untuk mendoakan keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita, untuk kita selalu dapat menjadi dekat dengan Tuhan selalu. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang dekat, teman-teman di kantor maupun lainnya yang belum tahu atau belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Semoga Tuhan juga akan menyentuh hidup mereka sebagaimana Tuhan menyentuh hidup kita. Juga kita berdoa untuk keperluan-keperluan kita masing-masing, persoalan-persoalan kita yang kita hadapi. Doakan semua itu di hadapannya. Meskipun Tuhan sudah tahu apa yang kita ingini atau yang akan kita doakan, tetapi Tuhan tetap mau kita berdoa sehingga kita tahu bahwa Dialah yang menjawab dan memberi semuanya ini. Kepada siapakah kita berdoa? Yaitu kepada Yesus Kristus. Kita memuja namanya yang mulia, nama Yesus Kristus, karena Dialah anak tunggal Allah Bapa. Kita berdoa ke Yesus Kristus untuk berterima kasih akan pengorbanannya untuk kita semua. Karena Yesus kita mempunyai hidup yang baru. Karena Yesus kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah Bapa kita. Kita berdoa kepada Yesus Kristus untuk memohon, untuk menuntun hidup kita, karena Yesuslah penggembala kita, untuk menyuburkan dan membuat kita berbuah di dalam hidup kita ini, karena kita adalah ranting-ranting yang hidup di dalamnya. Tanpa Yesus, hidup kita tidak mempunyai arti. Kepada siapakah kita berdoa? Yaitu kepada Roh Kudus. Kita harus memuja nama yang mulia, Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Berterima kasih karena Dia hidup di dalam kita. Meminta untuk menguasai dan menuntun hidup kita hari ini. Memberi pengertian dan mengingatkan akan firman Tuhan. Menegur hati kita terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mendorong kepada hal-hal yang baik. Juga teman-teman, janganlah kita lupa akan malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga kita. Untuk berterima kasih kepada malaikat kita yang diutus Tuhan untuk bertempur dan melindungi kita dari roh-roh jahat dan orang-orang yang mau menjahati kita. Berterima kasih terhadap malaikat kita yang menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, yang terakhir tetapi yang terpenting di dalam doa kita sehari-hari adalah ucapan penutup dari doa kita. Kita harus selalu menutup doa kita dengan perkataan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Mengapa kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena Yesus berkata di Yohanes pasal 14 ayat 13-14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi teman-teman, tidak ada nama lainnya di dalam kitab suci yang diberi Allah Bapa kuasa atau dihormati atas doa kita selain nama Yesus Kristus. Jadi teman-teman, beri waktu kita utama kepada Allah Bapa kita dengan memulai hari kita dengan doa. Bangun 15 menit lebih pagi dari waktu biasa kita untuk berdoa. Dan berdoa dan percaya akan doa kita. Karena Allah Bapa sudah berkata
Dia akan menjawabnya karena juga supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Juga teman-teman, saya berharap untuk teman-teman berdoa untuk Injil 101 Ministry ini. Semoga Tuhan memberkati dan meneruskan ajaran-ajarannya melalui ministry ini. Dan semoga ajaran-ajaran ini dapat tersebar melalui teman-teman semua, sehingga berguna bagi banyak orang. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali, karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya Yesus, darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntunlah hidupku ini mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber dari hidupku. Terima kasih Allah Bapakku di dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anak-Nya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci 1 pasal 1 hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.